Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam acara Berita Injil Hidup Berkemenangan bersama saya Pendeta Bobby Batiruhu. Apa kabar semuanya? Tentu jawabannya baik, karena kita adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Yesus, junjungan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini kita harus membuka mata dan punya kepekaan bahwa hidup tidak akan lebih mudah, tetapi hidup semakin hari semakin sulit. Menurut banyak orang, hidup ini tidak mungkin atau tidak akan bisa ditebak apa yang akan terjadi dengan kita besok, lusa, dan seterusnya. Hari ini kita mengharapkan panas, tetapi tiba-tiba saja bisa mendung dan hujan lebat. Kita mengharapkan kita bisa memperoleh keuntungan, tetapi tiba-tiba saja kita diterpa oleh kerugian yang tidak kita duga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang hilang pengharapan, banyak orang putus asa. Banyak orang tidak mau mengatakan kepada orang lain bahwa dia mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup ini. Padahal sejatinya mereka mengalami hal-hal yang buruk. Mungkin di antara orang-orang yang mengalami hal yang buruk itu ada juga saudara-saudara di situ. Tapi saudara, satu hal saya mau katakan kepada kita sekalian, bahwa kita punya Allah yang hebat. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu yang kita panggil Bapa di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Oleh karena itu, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan begini saudara, jangan takut. Sebab Allah kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu, Allah yang menjamin hidup kita sejauh kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, untuk menyikapi hari-hari yang sulit di depan kita ini, ada sebuah ayat yang ingin saya baca untuk kita sekalian. Saya ambil dari kitab Yosua. Yosua Pasal 1 ayat 8 dan 9. Begini bunyinya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya, puji Tuhan. Kalimat-kalimat dari firman Tuhan yang indah dan memberi kekuatan, bukan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia gemetar menghadapi hidup ini. Tapi saudara, perhatikan baik-baik apa yang kita baca bersama-sama tadi dari Yosua Pasal 1 ayat 8 dan 9. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam kita menyikapi hidup yang makin hari makin sulit. Firman Tuhan katakan yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungkanlah firman Tuhan itu. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Artinya begini saudara-saudara, firman Tuhan, Taurat Tuhan itu harus dekat dengan hidup kita tiap-tiap saat. Ayat yang kita baca mengatakan, renungkanlah siang dan malam, kemanapun engkau pergi, apapun yang engkau lakukan, apapun rencanamu, firman Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Mengapa firman Tuhan katakan begini dalam Ibrani 13 ayat 5? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oh, yang menyertai kita adalah Allah yang besar, saudara-saudara. Allah yang hebat, yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak ada persoalan kesulitan apapun yang mampu membuat kita terjerembab. Karena dia, Allah itu bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, nasihat supaya kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah nasihat yang baik, nasihat yang indah, supaya kita pegang dalam hidup ini dan jadikan firman itu pedoman dalam hidup kita. Agar supaya ketika kita bertindak, saudara perhatikan baik-baik, dikatakan begini, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika firman Tuhan itu dekat dengan kita, ketika firman Tuhan melekat dalam hidup kita saudara-saudara, maka ada sesuatu yang mendorong kita untuk bertindak sesuai dan hati-hati dengan firman Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, di tengah-tengah kesulitan di padang gurun, bangsa Israel itu belajar tentang satu hal. Mereka memperoleh sesuatu tanpa mengeluarkan keringat. Mengapa saudara? Allah menyediakan bagi mereka. Satu saja permintaannya, taat, dengar-dengaran akan perintah
dan nasihat firman Allah. Oleh karena itu yang pertama saudara-saudara menyikapi hidup yang makin sulit ini, firman Tuhan datang kepada kita dan berkata, renungkanlah itu siang dan malam. Yang kedua saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memiliki keteguhan hati. Keteguhan hati di sini berbicara mengenai apa? Percaya yang sungguh. Ketika Anda memberi diri kepada Yesus, Anda percaya Dia adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, dan sudah percaya tanpa reserve, tanpa pertimbangan akal sehat manusia. Karena memang percaya kepada Yesus itu melampaui segala pertimbangan akal sehat. Dan dengan demikian saudara-saudara, keteguhan hati itu membuat saudara kuat, saudara siap untuk menghadapi tidak seorang diri, tetapi bersama-sama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk meneruskan hidup ini di dalam kesulitan-kesulitan dan berjalan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, Tuhan berkati. Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar.